Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah lumayan banyak nih yang mau dan bisa kumpul untuk diskusi pagi ini. 87 orang. Ya, sebelumnya kita buka dulu belajar hari ini dengan baca doa. Menurut agama percayaan masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Ngomong-ngomong ini pas ada yang masuk baru, kalian ada bunyi suara-suara gitu nggak? Ding-dong gitu. Enggak ada. Nggak ada. Enggak, Pak. Oke. Ada, Pak. Oke, Nggak ada, bagus. Pak. Nanti cuma saya aja kok. Ada, Pak. Ya, ada. Oke. Bagi yang mau matikan kamera, boleh dipersilakan biar hemat kuota dan cepat ini juga. Saya pun juga hemat. Oke. Udah siapkan soal yang mau ditanya dari latihan itu ya? Baik, silakan yang kita mulai dari, mau kita bahas berurutan apa dari nanya dulu nih, dari yang mau ditanya? Kalau nggak ada, berarti ya silakan. LMS-nya masih nge-lag, Pak. Iya, karena di pagi-pagi emang begitu biasanya, diakses bareng-bareng. Seharusnya sih udah nggak nge-lag lagi. Cuma gimana ya, setting server itu susah-susah, nggak gampang emang. Oke. Masih banyak yang mau masuk nih. Baik, kalau nggak ada, kita bahas saja dari satu-satu. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Bagus, Daniel. Apa Daniel? Nomor berapa? Daniel 11 Mi pagi. Nomor Ya. 12, Pak. Nomor 12. Yang soalnya itu sebuah benda berotasi dengan momen inersia 2,5 kali 10 pangkat min 3. Itu Iya, bukan Pak. Daniel? Ya, oke. Iya, Pak. Oke, kita bahas itu. Bentar, saya share sebentar lagi. Oke. Ini ya. Kecilnya gimana ya? Nggak bisa kecil. Baik, ini saya lihat. Bayangkan dulu nih, sebuah benda berotasi dengan momen inersia segitu, kecepatan sudut awal 5 radian per second. Agar benda berhenti dalam waktu 2,5, maka besar momen gaya yang harus dikerjakan adalah, nah kalau untuk soal ini kita harus ingat lagi bagian kinematika. Kinematika yang benda lurus, kinematika gerak lurus. Oke, di kinematika gerak lurus kan pertama ada GLB sama GLBB ya. GLB itu cuma satu persamaannya, yang S, V kali T. Kalau GLBB, mulai dari ini, S, V0 kali T, plus minus setengah AT kuadrat. Kemudian yang kedua itu ada VT, V0 kuadrat plus minus, oh salah, ini yang terakhir dulu, VT sama dengan V0 plus minus AT, yang terakhir ada VT kuadrat, V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah ini kalau di gerak lurus. Kalau untuk melingkar,
Untuk sudut, untuk jarak itu kita ganti dengan jarak sudut atau sudut aja. Terus V itu kecepatan sudut, T tetap. Ini linear, ini rotasional. S jadi theta, terus V jadi omega, kecepatan sudut, kecepatan jadi kecepatan sudut, percepatan jadi percepatan sudut. Terus kalau massa diputar, jadinya momen inersia. Kalau gaya, padanannya torsi. Momen gaya. Ya, momen gaya, betul. Nah, jadi kalau di persamaan ini bisa kita ubah jadi theta omega 0 kali T plus minus setengah alfa T kuadrat. Yang ini omega T omega 0 plus minus alfa T. Yang terakhir. Nah, kira-kira kita pakai yang mana nih? Ini diketahui momen inersia 2,5 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter persegi. Kecepatan sudut awal omega 0 5 radian per second. Terus dia bilang agar benda berhenti. Kan apa nih? Omega T sama dengan 0. Terus dalam waktu segitu T-nya 2,5 second. Dan ditanya omega ini taunya. Momen gayanya berapa? Pakai mana kira-kira nih? Kalau persamaan momen gaya ada bisa ini ya, bisa F kali R atau satu lagi. Tadi kan kalau gaya itu kan M kali A. Nah, gaya itu padanannya momen gaya. Kalau gaya itu M kali A, berarti kalau momen gaya inersia kali kecepatan sudut, Pak. iya, betul. Nah, berarti ya kita di sini ya jawabnya ya. Kita tahu sama dengan I kali alfa. Momen inersianya udah ada tadi. 2,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, untuk alfanya, tadi percepatan persamanya ini nih. Yang ini. Berarti kalau alfa bisa dapat kecepatan akhir kurang awal bagi T. Tadi kecepatan akhir berapa? 0. 0, terus kecepatan awalnya 5. Berarti Min 5 per berapa detik tadi? 2,5 detik ya. Nah, oke. Coret. Jadi dapat min 5 kali 10 pangkat min 3 Newton meter. Nah, minnya ini menandakan ya. Pak, tadi yang momen inersia itu perlu kan tuh kilogram meter persegi itu perlu diubah ke Newton meter persegi nggak, Pak? Enggak. Oh, ya. Dia kan persamaan momen inersia kan mr kuadrat. Itu udah SI dia. Oke. Itu suara apa tuh? Najibah. Kresek. Oke. Sebenarnya kan kalau Newton itu, ini kalau kita analisis satuannya nih, kilogram, momen inersia kan kilogram meter persegi. Kalau percepatan sudut
radian per second kuadrat. Nah, radian itu kalau di sini dia nggak, apa ya, nggak di ini, ibaratnya kayak satuan yang nggak perlu ditulis kali ya. Tapi kalau ditanya percepatannya aja ya ditulis. Nah, jadi kalau kita ganti nih, Newton itu kan kilogram meter per second kuadrat kali meter yang ini nih. Nah, sama ya, dengan radiannya diabaikan. Oke, ada pertanyaan yang ini, nomor ini? Pak, maaf Pak. Ya. Muhammad Anas Andika dari 11 MIPAE. Itu saya masih bingung kenapa bisa dapat WT min WN per T itu dari mana ya Pak? Oh ini. Ya. Kalau persamaan percepatan apa? Percepatan yang linear. Delta V per delta T kan? T. Nah, kalau percepatan sudut berarti delta omega per delta T. Yang mana kalau diubah ya jadi ini juga nih. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ini kayak ikan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berikutnya yang mau nanya silakan. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Ya. Nomor kali dari kelas 11 MIPA D, berarti Pak, semua yang di gerak lurus bisa diubah ke gerak melingkar cuma pakai kemiripan doang ya? Iya, betul. Jadi mereka itu memang bukan diubah sih, tapi lebih tepatnya analogus. Nah, ada hubungannya, sebentar saya lupa tulis. Tunggu ya. Banyak yang baru mau masuk. Nah, analoginya di sini nih. Kalau ini kecepatan biasa, kecepatan linear, kalau gerak melingkar nih. Dalam satu gerak melingkar, misalnya sudut yang ditempuh adalah theta. Nah, kecepatan linear dia kan keliling lingkaran tuh. Keliling lingkaran rumusnya 2 pi r per t. Nah, itu kalau kecepatan linear dia. Kalau kecepatan sudut dia, sudut yang ditempuh per waktu. Sudut yang ditempuh per waktu. Berarti kalau sudutnya satu putaran, 360 derajat kan? Tapi kalau di gerak lingkar kita biasakan dengan satuan radian. Jadi 2 pi radian. 2 pi radian. Pi radiannya nggak usah ditulis. 2 pi per t. Nah, kelihatan di sini hubungan V dengan omega nih. Berarti kalau ini yang V sama dengan omega diapain? Dikali R. Ini juga sama. Ini juga dikali R. Ini dikali R. Nah, ini untuk yang apa? 3 ini kalau mau mengubahnya ya. Ya, ngomong-ngomong ini bakal tadi, ada maaf, ya. Beranfa Abdullah dari 11 MIPA pagi. Tadi dikali R kalau apa, Pak? Ini kalau kamu misalnya mau menurunkan rumus gerak melingkar dari gerak linear. Kalau mau langsung ubah gini, tapi kalau hubungan antara mereka satu persatunya seperti ini nih. Baik, Pak. Oke. Tadi ada lagi yang masuk ya? Ya, ada yang chat, siapa nih? Oke, izin dari Ataya, izin bertanya bagaimana cara pemahaman tentang berbagai macam materi, Pak? Lebihnya itu ke bagaimana cara kita mengetahui apa yang harus dicari. Saya masih suka bingung. Terima kasih, Pak.
Oke, kalau tips dari saya, pertama kamu harus coba dulu gambarkan yang ditanya. Coba gambarkan. Kalau di gerak lingkar ya kamu gambar lingkaran, terus eh, kalau terus dituliskan besaran-besaran yang ada di gambar itu. Ditulis di gambar itu sendiri. Tapi kalau misalnya mentok, kamu tulis pakai cara lama juga nggak apa-apa. Yang diketahui, ditanya, jawab gitu. Kalau untuk awal-awal memang masih bingung pakai yang mana persamaannya, tapi kalau sudah dilatih terus, nanti tahu, oh ini yang nggak ada nih, misalnya ada dua persamaan, ada dua besaran yang nggak diketahui, berarti ada dua persamaan yang kita pakai, seperti itu. Untuk yang mana-mananya ya sambil dilihat aja, ringkasan materi di E8 juga ada, itu saya masukin ringkasan materi. Ya, oke, semoga itu menjawab. Berikutnya yang mau tanya lagi soal nomor berapa? Ya, silakan dipilih. Yasmin Azahra. Saya Pak, Ya, silakan. Raffi Hanani dari 11 MIPA, izin Silakan Raffi. nomor Ya. 16 Pak. 16. Oke. 16. Saya screenshot dulu. Oke, perhatikan gambar berikut. Massa katrol 10 kilo dan jari-jari 2,5. 25 cm. Dengan percepatan benda M yang bermassa 5 kilo. Oke. Sebelumnya ada yang pernah mainan dengan katrol nggak sini? Main sumur di kampung gitu. Pernah. Kalau kamu merasakan tuh, kalau kamu tarik, dia kan katrol tuh ada masanya kan. Sesuatu tuh kalau diputar, tergantung masanya, maka akan butuh waktu untuk bergerak. Nah, itu momen inersia tuh. Oke, saya stop presenting dulu sebentar. Nah, coba difokus ke kamera saya dulu sedikit. Oke, jadi di sini contoh saya ada penggaris. Penggaris ini pusat masanya di sini kan, di tengah-tengah nih. Masanya sama, tapi kalau misalnya saya putar di tengah, dia gampang nih. Tapi kalau porosnya saya ganti jadi di ujung, saya putar, ini lebih berat. Gitu. Nah, jadi momen inersia itu pengaruhnya dari dua. Dari massa bendanya sendiri, dan dari lokasi dia diputar atau jari-jarinya. Jadi kalau ini kan, kalau seperti ini berarti jari-jari putarnya akan lebih besar dibandingkan yang di tengah-tengah sini. Nah, ngomong-ngomong itu salah satu cara astronot di luar angkasa nebak-nebak benda ini berat apa enggak. Karena kan di sana timbangan digital itu nggak bisa berfungsi. Nggak ada gravitasinya kecil sana, microgravity. Oke, balik ke katrol. Oke, tadi mana? Sebentar. Oke. Ya, kembali ke katrol. Jadi kalau katrolnya punya massa, maka dia akan makin sulit diputar kan. Kalau ini makin sulit diputar, maka si benda M ini yang punya gaya akan lebih lama berputarnya. Oke, ini silinder pejal. Silinder pejal yang diketahui
ditanya percepatan benda M yang bermassa 5 kilo. Ada masanya, masalah terus 10 kilo. Jadi kita cari dulu, kalau berputar ada momen inersianya. Silinder pejal, momen inersianya yang sering keluar itu silinder pejal atau silinder berongga. Itu setengah mr kuadrat. Oke, kemudian kita langsung hitung aja. Silinder pejal setengah kali 10. Nah, jari-jarinya dalam meter. 0,25 kuadrat. 1/4 dikuadratin jadi 1/16 dikali 5. Dalam pecahan juga boleh, 5/16. Oke, ditanya percepatan benda M yang bermassa 5 kilo. Di sini kan silinder pejal ini berputar karena apa? Karena ada tegangan tali di sini. Ya, saya perbesar deh. Oke. Jadi misalnya ini silinder nih. Ada tali di sini. Nah, berarti kan yang menyebabkan bentar. Pertama ada dari M ini, kalau cuma tali kan dia diam aja berarti. Nah, ada M. M-nya menyebabkan ada gaya ke bawah. Terus karena M ini terhubung dengan tali, maka akan ada gaya reaksi. Talinya disimpan bagian sini nih, dari sini sampai sini ada tegangan tali. Terus ada lagi reaksi dari sini, tegangan tali lagi, besarnya ke sini arahnya. Ini sama ya, karena di tali yang sama, kalau talinya terhubung tidak tidak terputus, bukan tidak terputus, pokoknya satu jalur lah, nggak ada perantara. Nah, itu besarnya akan sama dia. Nah, karena ada T ini, maka akan muncul apa? Momen gaya kan? Ada momen gaya. Momen. Ini torsi besarnya T kali jari-jari langsung. Nah, di sini nggak pakai sudut. Ada yang tahu kenapa nggak pakai sudut? Maksudnya nggak pakai sin theta. Karena udah tegak Ini nggak perlu lurus, sin Pak. theta lagi. Udah 90 derajat Pak. Tegak lurus. 90 derajat, Pak. Iya. Karena ya betul. Di sini kan kalau di matematika ini kayak persamaan garis singgung lingkaran dengan garis. Nah, kalau garis singgung akan selalu tegak lurus. Oke. Nah, di sini apa yang bisa kita cari lagi ya? Nah, pertama nilai tegangan talinya dulu berapa? Kalau dari sistem ini nih. Dari sistem ini kita bisa dapat nilai T-nya kan. T sama dengan W, yaitu Mg. M-nya, massa bendanya 5 kilo kali 10, berarti T-nya 50 Newton. Nah, yang di sini, tadi kan torsinya bisa ini, ada satu lagi persamaannya di soal sebelumnya. Torsi bisa gaya, itu saya tulis sebagai gaya dulu ya, gaya dikali jari-jari atau momen inersia kali percepatan. Oke, saya ulang lagi sedikit. Karena di sini ada gayanya terhubung dengan tali, talinya menyebabkan ada momen gaya. Momen gayanya besarnya tergantung momen inersia dan percepatan atau gaya dan jari-jarinya. Nah, itu kenapa kalau misalnya di sumur-sumur tuh katrol itu dibuat sekecil mungkin, karena semakin dia jari-jarinya kecil, torsi yang dibutuhkan untuk memutar dia lebih kecil, alias lebih gampang diputar. Oke, balik ke sini. Ini udah dapat persamaannya. Jadi ini 5/16
Alfanya yang ditanya, gayanya itu 50 Newton, jari-jarinya tadi 0,25 saya bikin jadi seperempat aja, seperempat meter. Nah, dapat ini tinggal dicoret aja, satu, jadi 10 kali seperempat kali 16. Nah, jadinya 4. Mari cobanya. 40. Oke, Raffi dapatnya berapa? Ini masih dalam ini ya, dalam kecepatan sudut. Iya Pak, masih Ini masih percepatan percepatan sudut sudut. itu Pak. Nah, tadi hubungannya alfa itu adalah, kalau A itu alfa dikali R, berarti kalau alfanya A per R. Jadi A-nya A sama dengan 40 dikali R-nya, R-nya seperempat ya. Jari-jarinya seperempat. Jadinya 10 meter. Nggak ada pilihannya ya. Tapi dapat 10 juga nggak? Iya Pak, saya dapat 10, tapi dari pembahasan soal kemarin dia jawabnya 8 Pak. 5 maksud saya. Nanti Di cek lagi ya. pembahasan soalnya kemarin 5. Bedanya apa dia? F-nya bukan ya? Dia langsung gimana ya? Iya, sama ini. Ada rumusnya Pak, itu masukin ke rumus A sama dengan Oh itu iya Pak, inersianya plus K kali M katrol. Iya Pak, apa itu namanya? kalau langsung katrolnya, momen inersianya dia dianggap berapa? Dianggap itu ya, berongga ya? Iya, dianggap berongga. Di pembahasan soalnya tapi. Iya. Ya itu salah berarti. Oke, jawabannya F ya. Iya, salah. 10. Tadi untuk yang rumus cepat itu penurunannya dari sini juga. Dari rumus ini nih. Yang kebetulan saya nggak hafal. Ya saya sebagai, kalau kamu tanya guru-guru fisika, sebenarnya ngapalin rumus itu nomor kesekian. Kita tahu dulu konsep ininya. Dia kenapa dia berputar, karena ada gaya. Kenapa ada gaya? Karena ada tegangan talinya, seperti itu. Yang kalau udah tahu terus rumus dasarnya, ya tinggal masukin, dapat. Kalau kamu ngapalin rumus cepat itu untuk ujian nanti aja, ujian masuk perguruan tinggi. Kalau ngapalin dari sekarang nanti otak kamu kepenuhan. Tapi kalau sanggup nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan untuk nomor ini? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada yang mau request nomor berapa? Kalau bisa Saya, yang Pak, belum ngomong, ya silakan. Siapa? Saya ini sama Fadila Israel dari kelas 12 IPAI. Pak, boleh nggak kalau misalnya bahas soalnya itu dari yang awal, Pak? Soalnya saya sama beberapa teman saya itu nggak terlalu ngerti gitu, Pak, jujur. Soalnya minggu lalu waktu pas pembahasan, kan itu kayak jaringan di sekolahnya mungkin jelek, jadi kayak gambarnya tidak terlihat dengan jelas dan kayak suaranya putus-putus sih, Pak, kalau di saya. Pembahasan awal yang Pak Yani Bayani itu? Iya, terus untuk bahas soal yang ini boleh dari awal nggak, Pak? Oh ya, bisa. Iya Pak, bahas semuanya Pak. Makasih ya Pak. Kalau semuanya waktu kita nggak kekejar juga sih. Ya. Gimana ya? Ini deh, saya bahas ini dulu, konsepnya dari awal lagi ya. Oke. Pertama, yang penting itu dari momen inersia dulu ya. Jadi kalau suatu benda titik
Ini dianggap titik ya. Artinya apa kalau titik? Artinya volumenya bisa diabaikan. Jadi kalau dia diputar ya seperti ini dengan jari-jari R, porosnya di sini. Nah, dia bendanya M, punya momen inersia M R kuadrat. Nah, tapi kalau bendanya ada beberapa, misalnya ada di sini juga dengan jari-jari yang lain, ini M1, ini R1, M2, R2, maka momen inersia dia ya akumulasi M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat. Nah, itu kalau bendanya 2 titik. Kalau bendanya misalnya pulpen ini kan terdiri dari miliaran titik. Nah, jadi diakumulasi, miliaran titik itu diakumulasi dengan ini kalkulus dia. Jadi sigma M dr. Sorry, saya lupa ini penurunan kalkulus ya. Pokoknya dia sigma I lah untuk semuanya. Yang mana kalau dia silinder pejal, tadi nilai gabungannya akan jadi setengah MR kuadrat. Kalau berongga, ini komputer saya mulai nge-lag. Kalau berongga MR kuadrat aja. Terus kalau dia batang, nanti ada lagi. Bisa dicek masing-masing di catatannya, catatan yang di E8. Nah, ini menandakan apa? Menandakan dia kesulitan benda untuk diputar. Jadi kalau dia diputar di sini gampang, ada pulpen putar di tengah-tengah gampang, tapi kalau diputarnya porosnya di pinggir, dia lebih berat. Seperti itu. Jatuh. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi kalau massa diputar, muncul besaran momen inersia. Kalau benda gaya yang memutar, muncul momen gaya. Nah, momen gaya ini misalnya batang atau pintu dilihat dari atas. Terus di sini porosnya. Poros. Nah, ini pintunya didorong misalnya oleh kamu ke arah sana. F. Nah, dengan F di sini. Nah, ini masih bisa kebuka nggak pintunya ini? Masih bisa kebuka kan? Dengan ini R-nya nih. Ini nilai L-nya. Panjang batangnya. Nah, torsinya, seperti yang diberitahu kemarin, itu caranya ada 2. Kamu bisa memproyeksikan ini, gayanya, ke 2 titik. Bisa ke sini. Ini kan proyeksi ini dan ke sini. Nah, gaya yang diproyeksikan ke sini, oh ya sebelumnya ini kalau sudah diproyeksikan, maka gaya aslinya itu nggak perlu dihitung lagi, nggak perlu diperhatikan lagi. Nah, jadi di sini yang diperhatikan cuma Fx saja. Kenapa Fy enggak? Ya bayangin aja kalau kamu buka pintu tapi ditarik searah poros, dia nggak akan bergerak kan. Nah, jadinya kalau di Fx ini, kebalik ya. Ini Fx, sini Fy. Nah, Fx kan besarnya, Fy besarnya, kalau di sini sudutnya theta, berarti F sin theta. Nah, untuk persamaan torsi, momen gaya, itu cuma F kali
R. Atau F kali L kali sin theta. Sin tetanya muncul dari sini. Dari si gaya ini. Itu cara pertama. Cara pertama diproyeksikan gayanya jadi ke X dan ke Y. Nah, cara kedua ini. Oke. Oke, cara kedua misalnya gayanya mana ya? Kesini nih. Agak lebih lancip. Nah, di sini L-nya. Gaya putarnya itu kita bisa perpanjang ini. Perpanjang gayanya. Lalu setelah ini perpanjangan garisnya didapat, dari porosnya ditarik garis normal, garis yang tegak lurus. Nah, ini adalah R dia. Nah, dapat R-nya gimana? Ya, lagi-lagi dia Pitagoras. Hubungannya akan jadi L sin theta. Jadi ini bisa L sin theta di sini, bisa jadi R, atau F sin theta. Jadi, proyeksikan. Jadi bisa proyeksi gayanya, bisa proyeksi lengannya. Oke. Kalau nggak salah ada satu soal kemarin yang 2 soal itu, gayanya seperti ini nih. Dia bendanya persegi panjang, terus ditarik oleh gayanya, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada juga yang ke sini misalnya. Oke. Nah, dengan poros di sini, di tengah-tengah. Kalau seperti ini kita ngitungnya sebenarnya mudah. Misalnya di sini adalah 12, di sini 6. Maka untuk momen gaya yang pertama, F1 dikali berapa angkanya? Ada yang tahu? Jangan 6 deh sini. Di sini 8. Berapa lengan untuk si F1 ini? 6. Ini kan dia 6, Pak. mulai dari titik sini. 8. Ini bisa kita tarik perpanjangan. Iya, benar 6. Jadi ditarik dari poros ke sini agar ini jadi tegak lurus. Nah, ini 6. Jadi F1 kali 6. Terus nih berlawanan jarum jam ya. Berarti negatif. Terus kalau F2, momen gaya 2, F2 kali berapa? 4. Ya, ini gayanya di sini, berarti yang tegak lurusnya 4. Iya, betul, 4. Jadi F2 kali 4. Terus ini berlawanan jarum jam, negatif lagi. Nah, untuk torsi, kok dua-dua ya? Sini 3 ya. Nah, oke. Nah, kalau dia miring, misalnya begini. Ke arah sini, torsinya berapa? Torsi 4? 0. 0. Kalau misalkan 0, Pak. 0, Pak. Ini kan kalau langsung ke arah sini. Ya. Kecuali kalau di sini. Dengan sudutnya tegak lurus. Tegak lurus ini. Nah, ini berapa? Ini bukan triple Pitagoras ya, sorry. Kalau triple Pitagoras ya ini tinggal dicari Pitagorasnya, terus dicari jari-jarinya. Oke, pakai ini hapus saja. Oke. Nah, untuk torsi 3 tadi searah jarum jam, berarti F3 dikali 6. Gitu.
Sebentar saya laporan dulu. Oke, yaitu torsi. Apa lagi ya? Oke, kalau berikutnya kita bahas nomor lagi ya. Kita dilihat nomor 1 nih. Ya, silakan. Pak, tadi itu kenapa bisa Apa jadi yang mau tanyakan? 0, kenapa ya, Pak? Yang F4. Karena dia Versi. ini kalau perpanjangannya tepat ada di poros. Kalau tepat di poros, lengannya ada nggak? Nggak ada. Ini yang seperti di gambar ini nih. Kalau F-nya ini saya arahkan ke sini. Sini misalnya nih. Oh, sorry. Ini tipis banget nih. Hampir tegak lurus. Maka ini kalau kayak saya buat perpanjangan, nilai R-nya kecil kan? Kalau tegak lurus kalau sejajar banget nih, paralel, maka nilai R ini akan 0. Di sini R-nya 0. Atau saya gambar aja. Ya, ini F4 kali 0. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak. Oke, kalau nggak ada, kita nomor berapa ya? Ya, Saya mau tanya, Nanya Pak. Ayu Siti Nasyaningrum dari 11 MIPA D. Kalau yang searah jarum jam itu positif atau negatif ya, Pak? Ya. Baik, kalau di matematika sebenarnya dia apa ya? Ini konsensi apa? Artinya kesepakatan matematikawan kalau sedunia itu. Kalau yang berlawanan jarum jam sebenarnya positif, yang searah negatif. Tapi kalau di aplikasi realnya di dunia nyata, kamu mau bikin itu jadi positif atau negatif ya sebenarnya sama-sama aja. Nilainya sama, arahnya juga akan sama, asalkan kamu konsisten. Jadi konsisten aja kalau bikin positif jadi searah. Kalau positif searah, kalau negatif berlawanan. Artinya apa konsisten? Kalau jawaban kamu dapatnya negatif, ya berarti kamu simpulkan dengan penandaan awal ini. Kalau jawaban akhirnya positif, ya konsisten juga. Seperti halnya gerak lurus. Ke atas positif, ke bawah negatif. Tapi ini bisa juga dibalik. Terutama dibaliknya kalau dia ada soal katrol seperti ini nih. Nah, kalau katrol seperti ini, di bagian sini nih, kan percepatannya jatuh ke bawah. Kalau saya buat arahnya si A, itu selalu positif. Jadi kalau di sini dia ke kanan, positif. Nah, yang ini ke bawah, positif. Nah, itu konsisten maksudnya. Kalau di sini kanannya positif, terus di sininya dibikin jadi negatif, ini akan agak membingungkan saat kamu membuat diagram gayanya. Gitu. Ya, intinya kata kuncinya konsisten aja. Oke, Pak, makasih, Pak. Soalnya saya bingung Kalau saya ada mau buku yang bilang konsisten positif. pakai ini. Oke. Ya itu salah satu contoh yang saya bilang. Walaupun ada kesepakatan, tapi ada juga yang nggak sepakat gitu. Ya, Pak, baik. mau nanya dong, Pak. Kita, ya, silakan. Itu yang F1 sama F3-nya kan arahnya sama ke atas, tapi kenapa F1-nya minus, F3-nya positif ya, Pak?
Iya Pak, itu Ya, kenapa ya Pak? pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Oke. Oke, dilihat lagi. Oke, saya stop presenting. Coba lihat kamera saya. Misalnya ini batangnya. Batangnya ada poros di sini. Ya, poros di sini. Kalau saya tarik gaya ini ke atas, dengan ini ke atas juga. Nah, itu kan sama-sama ke atas gayanya. Tapi yang kita lihat itu bukan arah gayanya, tapi kemana kecenderungan bendanya itu berputar. Jadi kalau di sini, dari arah pandangan kamu seharusnya ini berlawanan jarum jam. Kalau ini ke atas, ini jadi searah jarum jam. Seperti itu. Jadi bukan arah gayanya yang diambil, tapi cenderungan dia berputarnya kemana. Oke? Nah, Oke, Pak. balik lagi ke papan. Jelas ya? Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan dipuas-puasin nanyanya. Pak, Ya. saya Ardra dari kelas 11 MIPA D. Ya, Kalau Ardra. misalnya di soal Pak ini ada yang nanya energi kinetik total bola penjal itu berarti pakai rumus yang mana ya Pak? Oh, baik. Itu sebenarnya di kurikulum ada, cuma untuk PJJ ini dipangkas sedikit kurikulumnya, jadi itu nggak diajarkan. Tapi seperti ini ya, kalau benda berputar, kalau dia misalnya cuma bertranslasi, nah misalnya di sini punya massa M, kecepatan V, berarti energi kinetiknya setengah M I kuadrat. Nah, tapi kalau dia bendanya menggelinding misalnya, nah dia akan punya sini omega, terus ke sana ada V dengan M. Nah, energi kinetik dia ada dua. Ada yang rotasional, ada yang translasi gerak lurus. Nah, yang translasi itu ya biasa setengah mv kuadrat. Kalau yang rotasi, nah ini eka rotasi, masih catat tadi nggak analoginya? Kalau massa diputar jadi apa? Momen inersia. Momen inersia, Pak. Kalau V diputar jadi Omega. V diputar jadi omega. Gitu. Jadi kalau di total sama-sama ada setengah ya. Nggak apa-apa, tulis saja setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Ini kalau diturunkan mv-nya biarin. Nah, momen inersianya tergantung jenis bendanya yang menggelinting itu apa. Kalau bendanya silinder pejal berarti kan setengah mr kuadrat ya kan untuk momen inersianya. Kalau dia silinder berongga berarti mr kuadrat. Nah, kalau bermacam-macam gitu kita tulis aja jadi K. Nah, ini kalau konstantanya yang setengah atau 3/2, 2/3, tergantung jenis bendanya. Terus tadi kalau omega, ini masih mr kuadrat. Kalau omega tadi apa hubungannya dengan V? Omega itu V dibagi R. Jadi V kuadrat bagi R kuadrat. Ya, jadi ini hilang, coret. Ya, sisanya tinggal ini K mv kuadrat, di sini ada mv kuadrat. Jadi persamaan akhirnya, rumus cepatnya kalau kamu lihat di buku, jadi setengah mv kuadrat 1 plus K. Nah, itu seperti itu. Kesimpulannya apa? Kalau benda berotasi, benda yang berotasi dan bertranslasi itu menyimpan energi kinetik yang lebih besar daripada benda yang cuma bertranslasi. Karena ada faktor ini, K ini nih.
Contohnya apa? Ada yang tahu nggak contohnya benda yang translasi sambil berotasi selain sepeda, selain roda? Ayo, ada yang tahu? Peluru. Jadi dia berputar juga, terus bergerak ke sini juga. Tuh, salah satunya peluru, atau kalau kamu pernah nonton American football, dia ngelempar bolanya, diputar juga, biar energinya banyak dan stabil. Nah, dulu peluru itu kan bulat-bulat ya, ditembaknya cuma translasi. Nah, terus diketahui ini, ditelitilah gimana caranya biar energi yang tersimpan tuh lebih banyak. Diputarlah peluru itu. Pak. Ya. Kan, Bukan Azria dari kelas 11 MIPA F. Sebenarnya Ya. saya tuh yang agak bingung tuh Pak, yang bagian titik berat sama keseimbangan gitu loh Pak. Soal pertemuan kemarin itu saya agak lost gitu, jadi bingung cara ngerjain. Oke, ya. Udah nonton video titik berat belum ngomong-ngomong? Udah, tapi masih belum dapat gitu Pak. Masih kayak titik-titik asal gitu-gitu. Terus yang X. Oke. Gimana ya? Pertama-tama titik berat itu definisinya itu kan ini pulpen, spidol itu kan terdiri dari massa-massa yang kecil tuh, partikel-partikel. Nah, partikelnya itu bisa kita anggap ada suatu posisi yang mewakili keseluruhannya. Misal kalau dia ini batang homogen misalnya, maka titik beratnya di sini. Untuk batang homogen. Titik berat. Nah, titik berat di sini batang homogen dia akan di tengah-tengah ya kan. Di sini L/2. Sini juga L/2. Nah, tapi gimana kalau misalnya misalnya begini, kamu punya meja nih. Anggaplah mejanya seperti ini nih. Mejanya homogen, cuma kotak begini. Maka dia titik beratnya itu selalu tengah-tengah. Perpotongan antara diagonal gini kan. Kalau kamu angkat pakai tangan. Kalau ya angkat pakai tangan ini. Nah, maka di tengah-tengah sini kan. Tapi kalau misalnya ada di meja ini ada meja kecil yang ditumpuk. Yang titik beratnya itu pas di atas pojok sini nih. Kira-kira saya ngangkatnya tetap di sini nggak? Angkat meja dan meja kecil ini, tumpukannya. Enggak, Pak. Jawabannya? Enggak, Pak. Enggak. Nah, dia akan ada satu titik lagi yang mewakili sistem kedua ini. Nah, ini namanya titik berat sistem. Titik berat sistem. Nah, jadi saya ngangkatnya akan geser lagi ke sini. Itu. Nah, kalau misalnya ini termasuk sistem apa aja ya? Mau sistemnya nempel atau tidak nempel. Jadi kalau dianggap sebagai sistem ya kita tinggal ambil seperti statistik aja. Di statistik itu kan belum belajar statistik ini ya, data kelompok ya. Udah pernah belum di matematika? Oke. Mungkin belum ya. Oke. Jadi kalau ada massa 1 di M1 di jarak X1 dan Y1. Kemudian ada massa 2 di X2 dan Y2. Nah, berarti
bisa dia anggap pusat masanya atau Z-nya. Oh, jangan Z dulu. Kita ambil X rata-ratanya. Nah, ini seperti statistik data kelompok. Nanti kalau kamu belajar ketemu seperti ini di matematika. M1, X1, M2, X2 dibagi dengan X1 tambah X2. Itu kalau sistemnya 2. Kalau sistemnya banyak, ya tinggal ditambah. Gitu. Untuk Y juga sama. M1, Y1, M2, Y2. Dan seterusnya. Nah, itu kalau bendanya dianggapnya ada masanya. Tapi kalau bendanya volume, yang diketahui volume atau luas atau panjang, kita tinggal ubah M-nya jadi panjang aja. Oh, sorry. Ini salah rumusnya. Ini bukan X-nya yang dibagi. Tapi M-nya yang pembaginya. Ini M1, sini M2. Nah, kalau bendanya seperti yang saya bilang tadi, kalau dia sistem batang, ini X, ini Y. Misalnya batangnya, batang pertama di sini, terus ada batang kedua ditumpuk di sini, ada batang ketiga yang menempel di sini, batang keempat nempel di sini. Nah, tugas kita pertama cari dulu pusat massa dari masing-masing batang. Ya, saya anggap ini L batang 1, ini batang 2, ini batang 3, ini batang 4. Nah, batang 1 ada koordinat pusat massanya di sini. Dia akan punya koordinat X1, Y1. Yang ini di sini. X2, Y2. Kalau yang ini juga sama. Ada X3, Y3. Nah, kamu tinggal masukkan ke persamaan ini. Nah, nanti ini L1, X1, L2, X2, dan seterusnya dibagi dengan total dari panjangnya. Gitu. Untuk luas juga sama. Kamu cari dulu luas benda masing-masing. Kemudian kalau sudah dapat luas benda masing-masing, tinggal dimasukkan ke persamaan yang sama. Contoh, saya punya bendanya seperti ini. Oke, ini benda luas ya. Misalnya begini. Nah, kalau seperti ini bisa kamu pecah ruangan-ruangannya ini, bangun datarnya ini bisa pecah jadi paling simpel itu 2. Kenapa 2? Kita bisa anggap yang pertama itu adalah persegi panjang yang besar, yang kedua itu yang kecil ini. Jadi ini dianggap yang pertama, ini anggap yang kedua. Nah, terus kamu hitung luasnya. Luas yang pertama berapa? Koordinat titik tengahnya yang pertama itu ada di mana? Nah, seperti ini. Terus untuk luas 2, dia juga sama. Luas ini berapa? Yang bolongnya ini, luas bolongnya berapa? Terus kalau misalnya bolongnya ini punya massa, maka tengah-tengahnya ada di mana?
Bedanya dengan yang di atas, kalau di atas itu kan dijumlah semua. Tapi kalau di sini kan ada yang hilang nih. Berarti kita masukkannya A1 X1 dikurang A2 X2 tetap dibagi dengan total masanya. Gitu. Atau metode lain bisa dibagi jadi 3 bangunan. Bisa dibagi ke sini, yang ini, vertikal yang pertama, terus yang horizontal ini, terus yang vertikal yang sebelah kanan. Berarti ada 3A. A1, A2, A3, X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah itu, kalau di sini kan artinya pusat massa dia akan ada di sekitar sini. Pusat massa. Nah, ini X aksen, X rata-rata, Y rata-rata. Ya seperti itu, dia pusat massa. Bisa ada di luar massanya itu sendiri ya. Nggak harus selalu ada di dalam massanya. Contohnya donat, bumerang, manusia kalau lagi misalnya kalau lagi sholat, lagi ruku itu, pusat massa kamu itu ada di luar badan kamu. Gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Untuk pusat massa ini? Oh iya, tambahan sedikit. Pusat massa ini adalah tempat dia, tempat gayanya ini gaya berat ya. Tempat gaya berat mulai beraksi. Mulai beraksi apa ya? Tempat gaya berat dilakukan gitu. Diberikan oleh gravitasi. Jadi kalau misalnya ada soal ini, kamu membuat diagram gaya berat, diagram gaya berat dia akan selalu mulai dari pusat massa sampai ke bawah sini. Kalau gaya normal dari lantainya sampai atas. Gitu. Oke, ini berkaitan dengan pertanyaan kemarin, ada juga yang nanya, ini boleh dipindah apa enggak lokasi dari gaya beratnya? Jawabannya nggak boleh. Gaya berat lokasinya itu nggak boleh digeser ke kiri ke kanan, tapi kalau kamu mau perpanjang lokasinya, bisa digeser ke bawah. Geser ke sini boleh. Untuk menghitung torsi ya. Yang nggak boleh itu geser ke kiri kanan. Baik. Wow, waktu kita tinggal 8 menit lagi. Ada pertanyaan lagi? Ayo dimanfaatkan sebaiknya. Baik, untuk nomor 17. Ini tadi ada yang tanya, lalu saya agak mentok, jadi saya rekam ulang di sini. Oke, untuk nomor 17, kalau cara rumus cepatnya itu, nah ini nih, kalau mau cepat. Tapi kalau saya tidak merekomendasikan untuk pakai rumus cepat seperti ini. Ya, kita akan coba lihat konsepnya dulu ya. Pertama ini kita punya katrol. Oke. Di katrolnya ini ada tali yang melingkari sekelilingnya. Ini dari sini. Yang lilingnya ini. Nah, dia di ujung-ujungnya ada beban. Oke, bebannya ini ada 6 kilo. Di sini 3 kilo. Jari-jari katrol ini 10 cm. Nah, kira-kira kalau lihat masanya seperti ini, kemana arah katrolnya berakselerasi? Kalau di sini kan dia akan berlawanan
jarum jam. Di sebelah sini dia akan jadi ke bawah, yang di sebelah sini akan jadi ke atas. Nah, untuk sistem ini kita buat kesepakatan. Kalau searah A, itu nilainya positif. Ya, vektor yang searah dengan A. Nah, kita lihat sekarang gaya-gayanya dulu. Pertama di sini ada W1 kita sebut. Nah, W1 dihubungkan dengan tali ini adalah T1. Jadi hubungan, nah di sini T1 dari batangnya, dari pangkal tali ke tengah tali. Di sini juga ada dengan tali yang sama, tidak, ini dianggap tali yang sama ya, tidak terinterupsi oleh katrol. Nah, di sini juga T1. Kemudian di sini ada gaya berat yang kedua, W2. Sini ada T2. Di sini juga dari pangkal katrol ke bawah ada T2 juga. Seperti ini. Nah, terus berarti di katrol ada dua gaya yang bekerja ya. Gaya T1 dan T2. Untuk di beban ini ada dua gaya, di sini juga ada dua gaya. Oke. Kita ambil satu sistem dulu, sebuah sistem di sini. Sebelumnya ini yang diketahui mempunyai inersia katrolnya 0,06 ya. Kilogram meter persegi. Nah, sekarang kita lihat sistemnya satu-satu. Jadi satu sistem ini kita bisa pecah jadi 3. Pertama di sini nih. Di sistem T1. Ingat, yang searah A adalah positif, yang berlawanan negatif. Karena ini dipercepat sistemnya, jadi kita pakai sigma F sama dengan M kali A. Yang searah dengan A adalah W1, yang berlawanan adalah T1. Jadi sini M1 kali A. Jadi persamaan pertama kita dapat T1 sama dengan W1 dikurang M1A. Kita sebut berapa nih? Jadinya 60 minus 6A. Nah, ini persamaan pertama. Oke. Terus yang kedua, sistem kedua, sigma F sama dengan M2 kali A. Yaitu yang ini nih. Ini sistem kedua kita. Nah, tapi di sini A-nya nilainya ke atas. Intinya yang positif adalah T-nya dikurang W sama dengan M2 kali A. Nah, T2 nilainya sama dengan W2 ditambah M2A. W2-nya 30. Nah, dari mana? Dari sini ya. 6 kali 10. Ini sini MG 6 kali 10. Kalau sini 30. Nah, W2 nilainya tadi 30 ditambah M2-nya 3A. Nah, ini persamaan T2. Nah, sistem yang terakhir, kita lihat sistem katrolnya. Katrolnya itu sendiri. Nah, kalau sistem katrolnya itu kan dia tidak bertranslasi. Jadi kita pakainya persamaan rotasi. Momen gaya. Oke, saya tulis di sini ya. Momen gaya dia, kan dia berputar. Nah, ingat lagi kalau sigma F itu M kali A. Kalau momen gaya berarti I dikali alfa. Nah, di sini kan ada dua gaya yang menyebabkan dia taunya itu berbeda ya, tidak nol. Nah, tetap kita harus konsisten. Yang searah A
itu harus dibikin positif. Artinya di sini sekarang berlawanan jarum jam, yang kita bikin jadi positif. Jadi torsi oleh tali 1 dibikin positif, kurang torsi 2. Nah, di sini I-nya sudah ada 0,06. Untuk alfanya kita ubah jadi bentuk ini, A dibagi R. Nah, di sini T1 kali R kurang T2 kali R. Jadi 0,06A dibagi R-nya itu 0,1 meter. Nah, ini R-nya kita gabungkan bisa. Jadi T1 dikurang T2. Nah, yang ini 0,06 dibagi 0,1 jadi 0,6A. Terus T1 kurang T2. R-nya pindah ini kan dia 0,1 ya. Jadi 0,6A bagi 0,1. Kita substitusi nilai T1 dan T2. Tadi T1 nilainya 60 dikurang 6A. 60 min 6A. Nah, yang T2 nilainya 30 plus 3A. Dengan 6A. Oke, saya lanjut ke sini. Oke, jadi 30 min 9A sama dengan 6A. Ya, bisa dapat 15A sama dengan 30. Jadi jawaban akhir kita adalah A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Ya, sama dengan jawaban dari cara cepat. Nah, sebenarnya rumus ini, rumus sigma F per M1 M2 plus K dikali M katrol, itu bisa didapat dengan mensubstitusi persamaan ini, yang 1, 2, ke persamaan yang ketiga. Dapat cara cepatnya. Ya, silakan dicoba sendiri kalau mau lihat penurunan cara cepatnya. Untuk sesi PJJ Fisika sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.